Opidegers. Seluruh dunia telah mengakui kehebatan beberapa pasukan elit Indonesia. Pasukan ini terdiri dari prajurit TNI dari berbagai regu khusus dan dianggap sangat mematikan. Berbekal latihan yang mengerikan, prajurit dituntut mampu bertahan agar dianggap lolos spesifikasi. Mereka juga dibekali kemampuan tempur di segala medan, kemampuan menembak, anti teror, dan masih banyak lagi. Dukungan alat utama sistem senjata atau alutsista pun menjadi penunjang kekuatan para pasukan elit. Lantas, seperti apa kira-kira alutsista yang digunakan pasukan elit Indonesia? Mari kita bongkar. Kamu pasti tak asing dengan Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat Kopassus. Pasukan elit ini berasal dari TNI Angkatan Darat yang dibentuk sejak 6 April 1952. Para prajurit yang tergabung di dalamnya memiliki kemampuan khusus bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Soal prestasi tak perlu ditanya. Salah satunya operasi bernama Woyla dalam pembebasan pesawat penumpang Garuda 206 DC-9 Woyla tahun 1981 menjadi keberhasilan Kopassus. Pesawat Malang ini dibajak teroris, namun Baret Merah yang kala itu masih bernama Kopasanda sukses melaksanakan misi dalam waktu 2 menit 43 detik. Nah, untuk alutsista Kopassus dibekali dengan berbagai macam persenjataan dan rantis. HK416 buatan Jerman berkaliber 5,56 mm dengan kecepatan tembak 700 hingga 900 peluru per menit menjadi andalan Kopassus saat bertempur. Sistem senapan ini menggunakan semi otomatis dan otomatis dengan jarak tembak efektif 300 meter. Ada pula senapan SS2 V5 51 mm dengan jarak tembak 200 meter dan tahan dalam kelembaban tinggi. Meski buatan dalam negeri, SS2 V5 tak kalah dengan senjata buatan negeri lain karena telah berstandar NATO. Kopassus juga memiliki penembak jitu dengan menggunakan sniper SWS M24 buatan Amerika Serikat. Senapan ini memiliki peluru 338 Lapua Magnum dan jarak efektif yang mampu mematikan musuh yakni 1,5 km. Ada juga senjata sniper Barrett M82 buatan Amerika Serikat yang digunakan Kopassus. Senjata tunduk ini memiliki panjang 120-140 cm dan menggunakan peluru berkaliber 50 BMG dengan jarak tembak 1,8 km. Alutsista lain yang dimiliki Kopassus adalah sejumlah kendaraan taktis dan rampur. Yang paling terkenal masing-masing ada Bushmaster BMV yang diyakini anti peluru sampai kaliber 7,62 mm tak mampu menembusnya. Kendaraan ini juga aman terhadap ledakan ranjau berkat bodinya yang dilapisi baja dari atas ke bawah. Ada juga Komodo yang merupakan produk buatan PT Pindad. Kendaraan dengan bobot 5,8 ton ini didesain khusus untuk misi pengintaian dan mampu bermanuver di medan-medan berat dengan membawa personil atau persenjataan. Terakhir ada Rampur Kaspir MK3 yang berasal dari Afrika. Kendaraan ini mampu meredam peluru kaliber 5,56 mm sampai 7,62 mm. Gimana? Hebat kan? Jadi nggak salah dong kalau Kopassus diakui oleh dunia? Next, ada Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan elit ini didirikan atas perintah Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye penyebaran Irian Barat sejak 31 Maret 1962. Tugas dari Kopaska menyerbu kapal musuh, menyerbu pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, dan wajib memiliki kemampuan misi konsep perang bawah laut. Soal latihan gak kalah sadis dan mengerikan. Nyawa pun bahkan menjadi taruhan. Sebut saja latihan Hell Week yang mana para prajurit berenang dan menyelam dari Jakarta Utara ke titik serangan. Julukan pasukan dari neraka pun diberikan Kopaska karena menggunakan topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Nah, untuk mendukung kinerja Kopaska, para prajurit dibekali sejumlah alutsista yang tak kalah canggih. Senjata yang digunakan prajurit Kopaska yang paling terkenal adalah APS-90 White buatan Kroasia. Senapan serbu ini menggunakan peluru kaliber 5,56 mm x 55 mm yang bisa digunakan di bawah air dan di darat.
Selain itu ada juga senapan serbu bawah air dan darat yang digunakan Kopaska seperti Ukrop UX-15 buatan Ukraina. Senapan ini memiliki kaliber 5,56 mm kali 45 mm berstandar NATO. Nah, jika digunakan di bawah air umumnya mampu menembakkan peluru 10-20 meter. Wow, jauh juga ya. Nah, untuk kendaraan Kopaska memiliki sejumlah koleksi yang tak kalah canggih. Salah satunya adalah Seal Carrier, dikenal siluman bawah air buatan Swedia. Kendaraan ini adalah wahana khusus untuk misi infiltrasi dan bergerak di atas permukaan air, setengah tenggelam seperti halnya kapal selam dengan kedalaman maksimal 40 meter. Sasarannya adalah dermaga laut, kapal perang, dan misi anti pembajakan. Ada juga kapal bernama X-30 Combat Boat milik Kopaska buatan dalam negeri. Kapal ini dilengkapi persenjataan dengan dua mesin Marine Diesel VGT 400 PK bertenaga 220 horsepower yang dipesan dari Swedia. Dalbasi dari TNI Angkatan Laut, ada juga pasukan khusus bernama Detasemen Jala Mangkara atau yang disingkat Denjaka. Pasukan ini dibentuk sejak 13 November 1984 dan disegani Amerika Serikat. Sebagai pelaksana Korps Marinir, pasukan Denjaka berasal dari personel terbaik yang sudah bertugas di Kopaska. Makanya terdapat persyaratan khusus untuk bisa menjadi pasukan satu ini. Kalau latihan berat dan sadis sudah jelas dilalui, tapi pasukan Denjaka dituntut memiliki keahlian khusus satuan anti teror dan juga bisa beroperasi di mana saja, terutama aspek laut. Senjata semi-otomatis MV9 berbagai jenis menjadi andalan pasukan Denjaka dengan kaliber 9x19 mm. Selain itu, ada juga senapan tembak rundung SG-550 kaliber 5,56 mm. Denjaka juga dibekali pistol Six Sauer P226, P220A kaliber 9 mm yang memungkinkan prajurit melakukan pertempuran jarak dekat. Sementara untuk menunjang mobilitas tempur, prajurit Denjaka dibekali rampur kapal karet lengkap dengan laras panjang. Mereka juga dibekali rampur tank amfibi jenis landing vehicle tank tipe 7A1 buatan Amerika Serikat. Terdapat pula rampur RM70 Grad yang merupakan kendaraan tempur peluncur roket. Kendaraan ini buatan Cekoslovakia yang mampu membawa 40 peluncur roket kaliber 122 mm. Terakhir ada pasukan elit TNI Angkatan Udara, yakni Korps Pasukan Khas disingkat Paskas. Dibentuk sejak 17 Oktober 1947, Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, mulai dari udara, laut, sampai darat. Para prajurit di dalamnya wajib memiliki kualifikasi prakomando atau parako agar mampu melaksanakan tugas dengan profesional. Tapi bukan pasukan elit namanya, kalau latihannya biasa saja. Pasukan Paskas juga dibekali latihan berat yang dilaksanakan di tengah hutan. Yang paling terkenal adalah Survival Evasion Resistance and Escape yang disingkat SERE. Dalam latihan ini, para prajurit diwajibkan mampu meloloskan diri dari kepungan musuh sambil melakukan perlawanan. Bahkan terdapat cerita mistis saat prajurit elit satu ini menggelar latihan SERE, yang mana beberapa prajurit sempat menghilang dan menyerang ke alam gaib. Ngeri juga ya, apalagi di dalam hutan, jadinya pasti serem tuh. Nah, untuk alutsista milik Paskas dibekali dengan banyak peralatan canggih, di antaranya senapan sniper HK2 buatan Prancis. Senapan ini dilengkapi sistem operasi bolt action dengan kaliber 12,7 x 99 mm berstandar NATO. Kecepatan peluru mampu mencapai 830 per detik dengan jarak tembak 1.500 sampai 1.800 meter. Ada juga Heckler & Koch MB-5, berbagai varian yang kerap digunakan pasukan elit Paskas. Senjata buatan Swiss ini dilengkapi kaliber 9 x 19 mm. Terdapat pula sejumlah kendaraan taktis atau rantis milik Paskas. Di antaranya kendaraan serang ringan bernama SSI V6 Ataf dengan berat 2,5 ton, panjang 4,6 meter, lebar 3,6 meter dan tinggi 1,5 meter.
Mesin yang digunakan berjenis turbo diesel 4 silinder 2500 cc. Sementara Rampur Paskas, salah satunya adalah SSI V2 Commander 2 yang biasa dipasangi senapan berkaliber 7,2 mm atau 12 mm. Dalam Bedegers itulah tadi pembahasan dari aku tentang sejumlah alutsista yang digunakan pasukan khusus TNI. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.